Halo guys, kembali lagi bersama gua Jidan Syarul. Di sini pertemuan ke-12 di Learning Journal pertemuan ke-12 PBA kelompok Pijar, kelompok gua sendiri. Di sini akan menjelaskan tentang strategi penyusunan TOR peliputan untuk berita dan artikel di media massa. Jadi di kelompoknya itu ada gua sendiri, Jidan Syarul, ada Helmi, ada Faris, ada dari Ripa, ada Sapana sebagai moderator kemarin, ada Aliza Jana, terus ada juga Zahra Amar Rahim, terus ada Iqda Istrina. Nah, di sini dijelaskan pertama latar belakang TOR, tentang TOR, apa itu TOR, dokumen perencanaan peliputan yang membantu wartawan bekerja secara sistematis dan juga akurat. Terus juga dijelaskan materi pertama dijelaskan oleh definisi TOR dalam konteks media massa, dijelaskan oleh gue sendiri dan juga saudara Farhis. Apa itu TOR? TOR itu singkatan dari Term of Reference gitu ya. Dokumen perencanaan yang tadi itu dijelaskan, memuat landasan, tujuan, terus struktur proyek serta perjanjian dan jadwal terkait gitu. Terus juga ada definisi TOR dalam konteks media massanya. TOR itu biasanya disusun oleh tim redaksi, terus bisa berisi informasi, terus seperti latar belakang, tujuan, visi proyek, juga serta data narasumber. TOR juga membantu wartawan dalam liputan, dalam menyediakan kontak narasumber dan juga panduan peliputan. Jadi wartawan ini menerima TOR dari atasannya itu biasanya diberi oleh pihak atasan. Ada unsurnya, ada what, why, who, when, where, how much gitu, sama seperti berita juga. Terus ada manfaat dalam peliputan TOR itu meliputi berita dan artikel. Jadi manfaatnya TOR juga membantu menetapkan tujuan yang jelas, serta mengelola ekspektasi redaksi dan pembaca, serta juga meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi dalam proses jurnalistik. Terus juga dengan demikian TOR juga memastikan kualitas, konsistensi, terus dan integritas konten yang dihasilkan itu. Jadi konten yang dihasilkan itu meningkatkan kepercayaan publik terhadap media massa yang publik dari yang menggunakan TOR. Jadi manfaat TOR dalam peliputan berita artikel itu yang pertama ada menentukan fokus dan tujuan. Apa fokus dari tujuan dari TOR? Itu berfungsi sebagai panduan awal agar penulis memiliki arah yang jelas nih, biar pas kita nyampe di tempat kita memiliki arah dan tujuan, apa yang akan diwawancari, apa yang topik yang akan dibahas, apa target audiens siapa juga. Jadi tidak perlu menebak-nebak kebutuhan klien ataupun editor gitu. Itu yang untuk yang manfaat dari TOR pertama. Dan yang kedua itu menghindari kesalahpahaman. Kesalahpahaman seperti apa? TOR juga menyatukan persepsi semua pihak yang terlibat, editor, penulis, narasumber. Jadi mencegah perubahan mendadak, konflik karena perbedaan interpretasi gitu tuh. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu, mencegah. Terus meningkatkan efisiensi, agar lebih efisiensi. Dengan TOR penulis bisa langsung merancang struktur tulisan dan riset secara tepat, menghemat waktu dan juga sumber daya dalam proses penulisan. Jadi lebih mempercepat penulisan untuk menghemat juga waktunya agar lebih efisien. Terus alat evaluasi dan monitoring itu yang keempat. TOR juga membantu mengevaluasi hasil tulisan apakah sudah sesuai dengan tujuan dan juga ruang lingkup, serta memudahkan monitoring agar tetap pada jalur yang benar. Nah, itu kalau 4 manfaat dalam penulisan TOR. Langkah-langkah menyusun TOR, yang pertama itu menentukan topik, menentukan tema besar liputan yang akan jelas, terus secara singkat dan mencerminkan inti masalah. Terus latar belakang masalah, menjelaskan inti masalah secara ringkas agar tim yang mengikuti rapat perencanaan itu memahami konteksnya dari TOR. Terus yang ketiga itu angle atau sudut pandang, memilih satu sudut pandang yang relevan agar fokusnya sesuai dengan urgensi konteks, zaman atau ciri-ciri khas media. Terus pembagian tulisan, mengatur alokasi sumber daya, waktu, terus terutama juga liputan membutuhkan laporan mendalam dengan bagian-bagian yang terstruktur.
Terus narasumber, memilih narasumber berdasarkan kompetensi dan relevansi dengan topik, mulai dari pelaku, korban, ataupun saksi mata hingga pengamat. Nah, terus setelah langkah-langkah menyusun, masih ada lagi langkah-langkah yang habis kelima itu keenam, daftar pertanyaan. Terus ada data dan dokumen juga, ada observasi itu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Ini biasanya dilakukan oleh reporter yang terjun langsung ke lapangan, terus untuk menggambarkan suatu yang secara nyata, terutama pada media cetak atau radio dan juga televisi. Terus rancangan foto dan grafis. Terakhir yang itu deadline, menentukan batas waktu pengumpulan pengerjaan agar semua pihak mengikuti alur kerjasamanya sesuai dengan peraturan. Nah, contoh-contoh dari TOR itu di sini dijelaskan dari saudara Helmi ya, dari kisah Mufid si petani muda tak seindah kampanye sosial. Nah, di situ dijelaskan bagaimana TOR, apa aja dari wah itu apa kita lihat gitu. Terus lanjutnya dari judulnya, kisah kita pilih dari judul, terus dari ide dasarnya apa yang akan kita tulis, apa yang kita ini, terus premis, banyak pertimbangan, dan juga ini dari premisnya gitu, lokasi, waktu. Nah, terus dari narasumber, kita pilih narasumber yang benar, jangan kita asal milih narasumber dia tidak tahu ada kejadian itu tapi kita wawancarai gitu. Terus selanjutnya yang terakhir mungkin sudah cukup ya, udah 5 menit juga. Kesimpulan dari TOR itu dokumen yang paling penting, yang diulangi lagi ya, yang memberikan panduan terstruktur dalam peliputan berita dan penulisan artikel. Jadi sehingga prosesnya itu lebih terarah dan efisien dan sesuai standar etika dari jurnalistik. TOR juga memiliki peran krusial dalam mengatur dan mencegah kesalahan dan meningkatkan efisiensi pengumpulan informasi serta penulisan sehingga liputan lebih berkualitas dan juga kredibel. TOR juga terstruktur membantu jurnalis dalam merancang, menjalankan, dan menilai peliputan secara efektif, serta meningkatkan koordinasi tim dan juga konsistensi informasi yang disampaikan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.